Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita bersama Motivi, jendelanya informasi dan edukasi. Di sini kita akan belajar bersama-sama untuk menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran IPS kelas 5 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh soal yang pada setiap soal akan saya berikan pembahasan. Jadi kalian harus simak baik-baik karena di setiap pembahasan banyak sekali materi yang akan kalian dapatkan. Dan semoga materi ini bisa membantu belajar kalian menghadapi tes yang akan datang. Kita akan memberikan 10 soal berikut dengan pembahasannya. Soal yang pertama, nomor 1. Pekerjaan yang cocok untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai adalah? Jawabannya adalah nelayan. Pembahasan. Kondisi geografis sangat mempengaruhi jenis pekerjaan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, pekerjaannya adalah nelayan. Begitupun masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani atau pekebun. Kita masuk ke soal nomor 2. Daratan di tengah laut disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah pulau. Pembahasan. Di sini kita akan mengenal istilah lain selain pulau, yaitu ada delta. Delta merupakan daratan di tengah sungai. Ada teluk yang merupakan laut yang menjorok ke daratan. Kemudian ada tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke laut. Kemudian ada selat yang merupakan perairan yang menghubungkan dua permukaan daratan atau pulau. Di sini kita mengenal Selat Sunda, yaitu menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian ada lembah, yaitu wilayah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Dan ada gunung, yang merupakan tonjolan berbentuk kerucut yang memiliki ketinggian di atas 300 meter. Soal nomor 3. Di bawah pimpinan siapa Portugis pertama kali mendarat di negara Indonesia? Jawabannya adalah di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pembahasan. Negara Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, dan Malaka merupakan daerah yang pertama kali dikuasai pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Soal selanjutnya nomor 4. Organisasi yang merupakan pelopor pergerakan nasional pertama di Indonesia adalah organisasi titik-titik. Jawabannya adalah Budi Utomo. Pembahasan. Budi Utomo adalah organisasi mahasiswa Stovia yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kata Budi Utomo diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran akal, atau pengadilan, dan Utomo yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Soal selanjutnya nomor 5. Siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Jawabannya adalah Sayuti Melik. Pembahasan. Di sini kita akan membahas siapa saja tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Soekarno-Hatta. Beliau adalah penyusun konsep teks proklamasi dan yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua ada Ahmad Subarjo, yang merupakan tokoh dari golongan tua yang berperan mempersiapkan kemerdekaan, dan beliaulah pula yang menjadi penengah ketika ada
perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Yang ketiga ada Laksamana Maida yang menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi. Yang keempat ada Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari I.R. Soekarno yang berperan sebagai penjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Dan yang terakhir ada Soekarni, yaitu orang yang mengusulkan teks proklamasi untuk ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soal nomor 6. Tokoh proklamator yang mendapat julukan Singa Podium adalah jawabannya I.R. Soekarno. Pembahasan. Singa Podium merupakan julukan yang diberikan kepada I.R. Soekarno karena dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Pada masa penjajahan Jepang yang terjadi di Semarang, dokter yang turut menjadi korban ketika ingin memeriksa air minum di daerah Candi adalah titik-titik. Jawabannya adalah Dr. Karyadi. Pembahasan. Dr. Karyadi merupakan dokter rumah sakit di Semarang yang menjadi korban tentara Jepang. Dr. Karyadi meninggal dengan cara ditembaki secara keji di dalam mobilnya ketika perjalanan menuju daerah Candi ketika beliau ingin mengecek cadangan air minum yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Soal selanjutnya nomor 8. Badan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham disebut jawabannya perseroan terbatas atau PT. Pembahasan. Badan usaha dibedakan menjadi dua, yaitu BUMN dan BUMS. BUMN adalah badan usaha milik negara yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Kemudian BUMS adalah badan usaha milik swasta yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Contoh macam-macam BUMS, ada firma, CV, dan PT. Firma, setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab yang sama. CV adalah di sana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah yang berperan menjalankan perusahaan, dan PT merupakan yang modalnya berupa saham-saham. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam suatu perusahaan. Kita memasuki soal nomor 9. Proses menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut titik-titik. Jawabannya adalah distribusi. Pembahasan. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan proses mengolah sumber daya alam untuk siap dikonsumsi. Orang yang melakukannya disebut produsen. Kemudian distribusi merupakan proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang disebut distributor, dan yang terakhir adalah konsumsi. Kegiatan menggunakan barang dan jasa. Orangnya disebut konsumen. Soal yang terakhir nomor 10. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah benua Asia dan benua Australia. Pembahasan. Letak Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara geografis dan secara astronomi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomi, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Terima kasih, semoga materi dari saya bisa membantu, semoga ada yang keluar pada tes yang akan datang. Saya doakan semoga kalian mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Jika video ini terlalu cepat, bisa di-pause. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.